صعدوا والمرجح الغرام يشبعنا بفهمنا ننسى كل أحلام يا ليل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apriza Maharani, kelas K221 Manajemen Non-Reguler Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan mewawancarai seorang pengurus masjid di Bukit Angsana, Citra Indah City. Kebetulan beliau adalah om saya sendiri, yaitu Bapak Andi Fahroni, Sarjana Teknik. Beliau sudah mengurus masjid selama kurang lebih 5 tahun. Jadi menurut saya tentang kepemimpinan Islam ini cocok wawancara dengan beliau. Nah, simak video berikut ini ya. Menurut Om, mengapa sih kepemimpinan itu dianggap sebagai faktor dari kunci sukses atau gagalnya dalam suatu organisasi? Kalau Mesir, kepemimpinan itu akan menjadi faktor penentu keberhasilan dalam suatu organisasi atau sebuah manajemen ya. Hal ini karena dikarenakan kepemimpinan adalah dari titik pusat atau ada perubahan yang signifikan dalam suatu organisasi. Jadi kalau kepemimpinan menjadi keberanian yang memiliki dampak dan bisa merupakan yang seni dalam menciptakan dan kesesuaian serta kestabilan dalam suatu organisasi. Ini pertanyaan yang kedua ya Om. Menurut Om, bagaimana sih cara menentukan pemimpin yang baik dalam pandangan Islam? Sebagai seorang Muslim ya, jadi menurut Om, seorang pemimpin itu setidaknya memiliki sifat yang sesuai dengan ideal kita seperti Nabi Muhammad SAW. Jadi sifat-sifat yang ditelahkan dalam Nabi Muhammad SAW diantaranya adalah ada 4, yaitu ada sifat sidik, artinya jujur, kemudian ada sifat amanah yang artinya dipercaya, kemudian tabligh artinya itu menyampaikan, dan juga sifat fatonah yang artinya cerdas. Jadi dalam surat Al-Maidah ayat 55 diterangkan bahwa untuk mencari pemimpin yang itu ada 4, yaitu pertama itu seorang pemimpin harus beriman kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua itu seorang pemimpin harus mendirikan sholat. Kemudian yang ketiga mendirikan zakat, dan yang keempat adalah tunduk kepada semua peraturan dan ketentuan Allah. Jadi dipastikan bahwa bila seorang pemimpin atau seorang itu patuh kepada Allah, maka akan memimpin dengan baik untuk sebuah organisasi atau negara. Menurut Om, boleh nggak sih perempuan itu menjadi pemimpin dalam Islam? Secara hakiki dalam Islam sebenarnya untuk hal-hal yang sifatnya syariah kayak imam sholat, seperti juga dalam hati rumah tangga, itu sebenarnya tetap perempuan itu bukan pemimpin. Jadi kalau di dalam syariatnya di imam ya nggak boleh perempuan yang pemimpin, dan di dalam keluarga tetap laki-laki yang pemimpin. Sedangkan untuk dalam suatu organisasi memang tidak dijelaskan secara detail bahwa perempuan itu tidak boleh memimpin. Jadi soal pemimpin seperti yang dikisahkan Ratu Balqis, itu juga seorang perempuan itu memimpin secara adil dan demokrasi, dan itu ya diperbolehkan dalam Islam. Jadi dalam hal yang hakiki seperti imam sholat itu memang tetap perempuan itu nggak boleh jadi pemimpin, tapi hal yang seperti manajemen atau mungkin diperbolehkan untuk menjadi seorang pemimpin. Yang terakhir, pertanyaan terakhir ya Om ya. Menurut Om, boleh nggak sih seorang Muslim itu memilih pemimpin yang bukan non-Muslim? Untuk di suatu daerah atau tempat yang kemungkinan itu mayoritasnya non-Muslim, pastikan itu semuanya pilihan pemimpin dan non-Muslim. Dan berarti kita kalau mencari pemimpin ada pilihan semuanya seperti itu, maka kita harus memilih dari pilihan tersebut yang paling
rendah resikonya. Maksud rendah resiko itu artinya yang kira-kira liberal dan tidak terlalu mihak ke agamanya, gitu. Jadi masih melindungi agama yang lain. Tapi untuk suatu negara yang mayoritas misalnya Islam, harusnya sih seorang pemimpin ya dipilih sebagai orang Muslim sendiri, kecuali apa terpaksa pun, tapi itu harusnya tidak mungkin ya. Kalau emang mayoritas Islam maka kita pilih aja banyak orang Islam yang bisa dijadikan sebagai pemimpin. Tapi kalau nggak ada pilihan itu dicari emang benar-benar non Muslim itu ya emang mereka yang tidak terlalu ortodok atau terlalu fanatik terhadap agamanya, seperti itu. Itu aja. Demikian wawancara hari ini, semoga bermanfaat untuk kita dan teman-teman semua. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.